Permata adalah satu organisasi pemuda yang berada di Kampung Tanjung, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Salopak, Kabupaten Tasikmalaya. Permata adalah merupakan singkatan dari Persatuan Remaja Tanjung, di mana Permata tersebut didirikan sekitar bulan Agustus tahun 1984. Jadi kalau dihitung waktunya sampai sekarang, Permata sudah berusia sekitar 40 tahun. Kurang sedikit lah, karena sekarang kan bulan April ya. Jadi nanti Agustus itu usianya 40 tahun. Suatu usia yang cukup dewasa kalau diibaratkan dengan usia manusia. Dalam pergerakannya memang Permata selalu eksis, terutama dalam kegiatan-kegiatan baik itu keagamaan ataupun kegiatan olahraga, bahkan kegiatan sosial sejak dulu. Dan Permata ini tercetus nama Permata adalah dari salah seorang tokoh pemuda saat itu yang sekarang sudah almarhum, yaitu Pak Tatang Sumarli Caniago. Ya, ini Bapak Tatang Sumarli yang beliau itu merantau dari Kampung Anjung ke Kampung Tanjung. Ya, beliau berinisiatif sama tokoh masyarakat lain untuk membentuk organisasi kepemudaan. Ya, ini terbentuklah Permata pada tahun 1984. Beliau adalah pekerjaannya dulu sebagai sekretaris desa Tanjung Sari, dan beberapa tahun yang lalu sudah meninggal. Tetapi aktivis-aktivis atau pendiri-pendiri yang lainnya memang sekarang masih ada, seperti Maman Somantri, Dede Supriyadi, belakangan ke sini seperti Ma Yamin dan lain-lain. Itulah barangkali para tokoh yang bisa disebut sebagai pendiri dari Permata. Hanya munculnya kata Permata adalah dari seorang Tatang Sumarli Caniago tersebut. Dan memang dalam perjalanan organisasi tersebut ada ada mulus dan ada tersendatnya, terutama sejak tahun 2010. Seiring berjalannya waktu, Permata berkembang sampai pada akhirnya Permata berkembang sampai kira-kira tahun 2010-an. Nah, sampai 2010 Permata eksis gitu di bidang kepemudaan. Tapi setelah tahun 2010 Permata sedikit agak vakum karena mungkin para pendahulu sudah mulai senior, sudah mulai bisa dikatakan tua. Jadi kepedulian mungkin kepada organisasi kepemudaan tidak sekuat atau tidak semembara zaman dulu. Memang kegiatan-kegiatan Permata tersebut tidak seeksis dulu, tapi tetap ada Permatanya, tapi kegiatan-kegiatannya agak kurang, tidak seeksis seperti dahulu. Kalau dulu kan Permata ini apabila membutuhkan dana biasanya sesuai dengan zamannya itu mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan dana dan digunakan untuk kepentingan organisasi gitu. Dan belakangan ini, entah berapa tahun yang lalu, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, muncullah generasi muda, generasi berikutnya, yang mana kegiatannya memang kelihatannya sekarang lebih eksis. Bahkan kalau dibandingkan dengan tahun awal, maka geliatnya sekarang sudah kelihatan lebih maju, di mana kegiatan-kegiatannya hampir setiap tahun itu ada, baik itu kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial, bahkan pengajian yang mencolok pada saat ini itu mampu merekrut para pemuda, sehingga pengajian itu bukan hanya 1 minggu 1 kali, tetapi 1 minggu 2 kali. Kalau dulu kan paling pengajian itu diadakannya 1 bulan 1 kali, khusus mengenai pemuda. Itu pun hilang timbul, artinya kadang berjalan kadang tidak. Tapi alhamdulillah pada saat ini
kegiatan pengajian khususnya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Mudah-mudahan ke depan itu semakin maju, bahkan peserta dari pengajian tersebut semakin lama itu semakin bertambah, sehingga seluruh warga pemuda dan pemudi bisa ikut dalam pengajian tersebut. Di samping kegiatan-kegiatan yang lain yang rutin dilaksanakan seperti PHBN atau peringatan Hari Besar Nasional dan juga PHBI peringatan Hari Besar Islam, di mana kegiatan-kegiatannya memang cukup banyak, cukup padat, dan sangat bermanfaat bagi pemuda dan juga bagi anak-anak generasi setelahnya, termasuk itu bermanfaat untuk orang tua juga, karena orang tua merasa bahagia, merasa gembira, merasa tersanjung atau merasa bangga dengan kegiatan-kegiatan pemuda yang sekarang. Bahkan sekarang ada lebihnya, dimana kalau dulu hanya permata saja, sekarang ada permata plus ya, atau permata plus, dimana plus tersebut adalah dimaksudkan para pemuda yang berada di tetangga atau kampung tetangga, yaitu kampung Bihbul kalau tidak salah, atau Sindang Rasa lebih jauhnya, tapi yang dominan adalah DKM Bungursari, sehingga bergabung dalam berbagai kegiatan yang akhirnya untuk mewadahi para pemuda baik di Kampung Tanjung ataupun di DKM Bungursari, maka tercetuslah nama Permata Plus. Permata Plus berdiri pada tahun 2020 karena sejauh Permata Pakum pada tahun 2010-an sempat organisasi Permata tidak tidak eksis gitu ya di bidang kepemudaan, sehingga muncullah beberapa anak muda yang sering disebut 3 pemuda berbahaya, mempelopori dasar terbentuknya Permata Plus. Dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan semangat yang membara, 3 pemuda tersebut sukses membentuk dan menyatukan organisasi Permata dan diganti atau ditambah menjadi organisasi Permata Plus, karena di dalamnya kita tergabung, Permata Plus itu tergabung dari beberapa kampung atau beberapa desa, diantaranya Kampung Tanjung, Kampung Taman Sari, dan Desa Tanjung Sari beserta Desa Mandalahayu. Jadi Permata Plus itu gabungan dari beberapa kampung, tapi bertujuan untuk membangun atau menjadikan organisasi Permata Plus menjadi lebih baik, seperti itu. Tentang Permata Plus, bagi saya sebagai seorang pendatang, banyak hal yang saya kagumi dalam hal berinteraksi, dalam hal sosial yang penting. Terutama bagi saya, merasa tidak ada bedanya sebagai perantau diterima di sebuah kampung atau lingkungan di sini ya. Jadi sebagai pendatang merasa nyaman dan tidak terasa terasingkan. Yang pertama itu. Yang kedua, bagi saya sebagai pendatang dan di sini saya ikut adil dalam hal berorganisasi, dalam hal yang bernama sebuah organisasi Permata Plus. Bagi saya banyak hal yang saya alami tentang sosial, bagaimana seorang pemuda yang ada di lingkungan masyarakat terjun langsung. Untuk perkembangan di Permata Plus sekarang ya, alhamdulillah mungkin dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, Permata Plus itu sangat berkembang pesat gitu ya di kalangan masyarakat, tokoh maupun pemerintahan gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan, baik itu bentuk sosial bagi masyarakat setempat maupun pemerintahan, kita dikembangkan dengan baik gitu kan, dikolaborasikan dengan hal positif dengan sebaik-baiknya, dan kita lebih meningkatkan lagi integritas kita sebagai pemuda harapan daerah dan harapan bangsa. Mudah-mudahan dengan adanya nama Permata Plus, kegiatan-kegiatan dan manfaatnya bisa lebih plus, dan plus. Sekian, barangkali terima kasih. Hidup Permata Plus, jaya Permata Plus. Mudah-mudahan bisa bertahan sampai kapanpun, dan upayakan jangan putus sampai kegiatan tahun-tahun ini, bahkan ke depan harus lebih maju, lebih gairah, dan lebih bermanfaat. Tumbuh menjadi organisasi yang dewasa, satu. Yang kedua, jadilah organisasi kepemudaan yang berguna untuk masyarakat dan lingkungan.
Yang ketiga, organisasi mampu berkreasi, mampu melakukan inovasi-inovasi ke depan untuk hal-hal yang lebih positif. Bagi regenerasi ya Permata Plus sekarang, ya mungkin yang pertama itu kita harus lebih menunjukkan lagi kekompakan kita, persatuan kita. Yang paling utama kita harus meningkatkan integritas kita sebagai pemuda harapan gitu ya, generasi kita penerus dalam memberikan sebuah hal positif, memberikan sebuah hal yang baik gitu, baik bagi pemuda, kalangan pemuda maupun bagi kalangan masyarakat. Peduli pada sosial dan lingkungan, selalu menjadi garda terdepan di masyarakat tanpa pandang bulu yang ingin dibantu atau ditolong. Yang kedua, tetap kerjasama meskipun usia berbeda, tapi kerjasama kita harus semakin semangat lah. Intinya itu. Terus dalam manajemen, keuangan, program harus ditingkatkan lagi. Meskipun ada kekurangan dalam beberapa tahun, lebih ditingkatkan lagi. Yang penting kerjasama kita untuk membangun lingkungan kita semakin baik, semakin solid antar pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan. Kita sebagai pemuda harus menjadi yang terdepan.